Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Wah, nampaknya cerah sekali teman-teman ini. Masih semangat ya pagi-pagi gini. Oke. Gimana kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah. Nah, ini tadi habis ada pelajaran apa teman-teman? Ada pelajaran matematika, Bu, tadi. Wah, gimana Mbak Via? Apakah pelajaran favorit Mbak Via nih matematika? Waduh. Pelajaran favorit di mana saya itu ingin kabur gitu, Bu. Oke, tapi tetap semangat ya untuk mengikuti kegiatan kita hari ini. Iya, semangat, Bu. Bu. Oke. Semangat, Bu. Oke, ada baiknya untuk memulai kegiatan kita hari ini, mungkin perwakilan dari kalian bisa memimpin doa agar kegiatan kita berjalan dengan lancar. Silakan teman-teman untuk memimpin doa. Ya, marilah teman-teman, sebelum kita mengawali kegiatan ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa agar lancar sampai akhir. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Semoga kegiatan kita hari ini berjalan lancar dari awal hingga akhir. Oke, Ibu absen dulu ya teman-teman. Oke, bimbingan klasikal kita hari ini yakni ada 5 orang. Yang pertama ada Mbak Nurmaini Hania. Ya, Bu, hadir. Sehat ya Mbak Nurmaini? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Ibu juga sehat ya? Ya, alhamdulillah sehat. Oke, yang kedua ada Mbak Alfirdausi Nuzula Bahari. Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah. Kemudian ada Mbak Sani Rofiatur Rohma. Sani hadir, Bu. Baik, Mas Sani. Oke, ada Mas Andi Santoso. Ya, hadir lu. Yang terakhir ada Mbak Ulfi Maulidia Subekti. Hadir, Bu. Oke, sudah siap semua ya untuk mengikuti kegiatan kita hari ini. Oke, Sudah, Bu. ya. Sudah, Iya, siap, Bu. Jadi untuk kegiatan layanan kita hari ini dinamakan dengan bimbingan klasikal dengan topik cara belajar efektif dan efisien dengan teknik mind mapping. Nah, tujuan kegiatan ini apa sih? Tujuan kegiatan kita hari ini yakni agar kalian dapat mampu memahami cara belajar yang efektif dan efisien dengan mengoptimalkan penggunaan mind mapping. Dan peserta didik mampu membuat dan menyusun mind mapping dengan baik. Dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Masih belum ada, Bu. Oke, dari sini semua bisa memahami ya. Jadi bimbingan klasikal kita nanti itu menggunakan teknik project-based learning. Ada yang pernah dengar teman-teman? Pernah, Bu, tapi nggak pernah tahu apa itu. Oke, Ibu jelaskan lagi ya. Jadi teknik project-based learning ini yakni pembelajaran berbasis project. Jadi nanti langkah-langkahnya teman-teman mengamati tayangan yang Ibu sudah siapkan. Kemudian yakni tayangannya terkait dengan mind mapping ya. Kemudian setelah itu akan ada diskusi sebentar dan bentuk penugasan yakni teman-teman diharapkan bisa membuat project yang sudah Ibu siapkan. Setelah itu yakni memaparkan hasil karya gitu teman-teman. Apakah bisa dipahami kegiatan kita nanti? Iya, Bu, bisa. Bu.
Oh iya, di sini Ibu sampaikan ya, kalian bebas bertanya, berpendapat, atau saling memberikan saran agar diskusi kita berjalan dengan aktif dan lancar begitu teman-teman. Baik, Bu. Oke, sepertinya kita perlu penyegaran kembali nih teman-teman agar nggak lemes ya untuk mengikuti kegiatan selanjutnya yakni project learning tadi. Oke, yakni Ibu akan memberikan games kepada teman-teman. Sudah siap teman-teman? Siap, Bu. Siap, Bu. Belum itu teman-teman ayo on mic semuanya. Nggak usah di mute. Oke, Mbak Via, Firda. Oke, Mas Andi juga. Gamesnya yakni bertepuk tangan. Jadi kalau Ibu Saya nggak bisa tepuk tangan, Bu. oh iya, oh Oh, iya, oh iya Mas Andi nggak apa-apa. Untuk teman-teman yang lain aja mungkin ya. Jadi Iya. gamesnya bertepuk tangan. Kalau Ibu bilang tepuk pagi berarti tepuknya 1 kali. Kemudian kalau tepuk siang berarti 2 kali. Kalau tepuk sore 3 kali. Kemudian tepuk malam tidak perlu bertepuk tangan. Oke? Apakah bisa memahami teman-teman? bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Siap-siap ya. Iya, Bu. Tepuk pagi. Tepuk sore. Tepuk malam. Tepuk siang. Tepuk pagi. Wah, Mbak Firda salah nih. Tepuk pagi berapa kali Mbak Firda? 1. Oh iya, 1, Bu. Bu gurunya yang enggak konsen ini. Tepuk sore. Tepuk siang. Tepuk siang. Tepuk sore. Tepuk malam. Oke, kompas sekali nih teman-teman. Jadi tetap fokus ya. Oke, gimana? Udah siap untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya? Ya, sudah Bu. siap, Bu. Iya, Bu. Oke, sekarang kita lanjutkan kembali ya. Tapi jangan lupa teman-teman silahkan berpendapat. Nanti saya Ibu tekankan bisa berpendapat, memberikan saran, gitu ya, agar tujuan bimbingan klasikal kita nanti juga tercapai. Gitu. Gimana? Siap? Siap, Bu. Siap, Bu. Itu dong semangat. Nah, pada kesempatan kali ini Bu sudah sampaikan nanti membahas tentang belajar efektif dan efisien dengan menggunakan mind mapping. Nah, mengapa topik ini penting? Karena dari hasil asesmen teman-teman itu banyak yang belum tahu nih cara belajar yang efektif itu gimana. Terus alternatifnya itu apa aja. Jadi Ibu angkat tema ini untuk bimbingan klasikal kita hari ini. Oke. Sebelum itu Ibu ingin tahu nih, ada yang udah tahu apa itu mind mapping atau menurut teman-teman itu mind mapping itu seperti apa sih? Silahkan berpendapat teman-teman. Saya, Bu. Iya, Mbak Pia. Kalau yang saya bentar, lidah saya berbelit. Jadi kalau saya browsing itu biasanya kalau browsing mind mapping itu munculnya garis-garis itu loh, Bu. Jadi saya kayak garis satu terus terhubung ke kata yang lain gitu, Bu. Yang saya pahami itu. Mbak Pia. Terus ada yang lain? Apa itu mind mapping? Gimana? Menurut pengetahuan teman-teman? Kalau saya, Ya, Bu. Bu. Oh, iya, silakan. Mbak Nurmai dulu, Bu. Iya, boleh silakan. Kalau saya sama juga kayak Via itu, Bu. Yang kotak-kotak terus ada garis-garisnya kayak otak itu. Kalau yang saya tahu tuh isinya tulisannya itu kata kunci gitu, Bu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ani atas jawabannya. Sekali ya pendapat Mbak Ani tadi.
Kemudian tadi Mbak Ulfi juga ingin berpendapat. Silakan Mbak Ulfi. Iya, Bu. Saya mau berpendapat. Jadi, mind mapping itu seperti kayak rangkuman gitu, Bu, yang dibuat poin-poin saja, nanti dijadikan peta konsep. Seperti itu, Bu. Oke, betul. Semua pendapat dari Mbak Via, Mbak Hani, Mbak Ulfi tadi sudah betul sekali. Ibu ingin memberikan gambaran ya pada teman-teman. Jadi mind mapping itu bisa diartikan sebagai salah satu metode belajar yang dirancang dengan cara memetakan informasi dalam bentuk grafis. Jadi tadi benar kata Mbak Via ya, ada garis-garis, kemudian kotak-kotak itu ya. Mind mapping juga dapat dipetakan menggunakan garis percabangan, gambar maupun kata kunci yang saling berkaitan dengan konsep utamanya. Nah, sampai di sini ada pandangan nggak apa itu mind mapping? Oh, teman-teman sudah ada pandangan nih, kita langsung ke kegiatan berikutnya, yakni Ibu akan tayangkan video terkait materi mind mapping. Nanti teman-teman bisa catat informasi-informasi penting ataupun hal-hal yang berkaitan dengan mind mapping itu seperti apa, nanti teman-teman bisa catat atau simak. Ya, begitu teman-teman. Bisa dipahami? Iya, Bu, bisa dipahami. Iya, Bu, bisa. Vivi akan membantu kalian agar tidak kesulitan membuat catatan ketika mempelajari sesuatu dengan memanfaatkan metode mind mapping. Jadi mind mapping adalah sebuah teknik untuk membuat catatan dengan memetakan ide-ide supaya berada di susunan yang kalian bisa paham. Nah, metode ini diperkenalkan oleh seorang psikolog, penulis dan juga konsultan pendidikan bernama Tony Buzan. Berikut ini adalah salah satu contoh mind mapping ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat itu seperti sel ya, sel saraf ya. Betul, jadi ada titik di tengah, kemudian dia punya cabang, cabangnya punya cabang lagi, dan di situ ada catatan ya. Catatannya nggak panjang, jadi berupa poin-poin atau ide pokok yang hanya satu kalimat atau dua kalimat yang berwarna-warni, dan itu memudahkan kita untuk mengingat dan memahami susunannya. Kalau yang ada di gambar sini bisa kalian lihat, itu yang di tengah adalah tulisannya use your head, gunakan kepala Anda. Kemudian dia punya 4 cabang, ada memori, ada otak, ada pemetaan pikiran, dan ada membaca. Sampai di sini semoga kalian paham ya. Jika nanti merasa masih kurang jelas, kalian bisa cari nih literatur lainnya atau contoh-contoh lainnya di Google atau di media apapun yang kalian bisa akses selama di rumah. Nah, metode mind mapping ini manfaatnya banyak banget loh teman-teman. Yang pertama, selain membantu proses pembelajaran, ya, metode mind mapping ini membuat kita lebih produktif. Jadi kalian yang tadinya hanya cuma membaca saja, kalian bisa juga mengaktifkan tangan kalian, pikiran kalian, ide kalian untuk membuat rancangan atau susunan pemetaan pikiran dari apa yang sudah kalian baca. Selain itu, dengan menggambar, memberi warna, menambahkan tulisan, memberikan desain, itu juga menambah kreativitas kalian loh, ya. Dan yang terakhir adalah meningkatkan pemahaman. Ini yang paling penting, karena tujuan dari pembuatan mind mapping sendiri adalah membuat kita paham dengan apa yang akan kita pelajari, ya. Jadi pastikan ketika sudah membuat mind mapping itu kalian baca lagi, oh saya paham. Dan sekali 2 kali baca, biasanya ketika kita mulai mengerjakan sesuatu atau mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu Guru, kita langsung ingat, oh waktu itu saya menggambar dengan warna orange, itu tulisannya ini, maka itu berhubungan dengan kalimat apa. Mudah sekali untuk mengingatnya, karena kita hanya menggambar simbol dan catatan yang sederhana. Dan itu Nah, itu tadi video tentang materi mind mapping ya teman-teman. Gimana nih videonya tadi teman-teman, apa jelas atau gimana? Menarik? Menarik sekali, Bu. Jadi nggak bosen gitu kalau lihat video. Oke, ya. Ya Bu, jelas Iya, juga. Bu. Ya, tadi di videonya juga dijelaskan ya beberapa
apa itu mind mapping, kemudian manfaat penggunaan mind mapping, gitu ya teman-teman. Jadi kalau sampai di sini teman-teman ada gambaran dan sudah paham, kita akan melihat video yang kedua, yakni berkaitan dengan nanti proyek teman-teman untuk membuat mind mapping. Nah, di sini Ibu akan tampilkan video tutorial membuat mind mapping dengan website Canva. Ada yang pernah gunain website Canva? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah, Bu. Oke, berarti keseluruhan sudah mengenal ya apa itu website Canva. Nah, di video tadi kan tidak dijelaskan nih mind mapping secara digital. Nah, dengan website Canva ini teman-teman dimudahkan untuk membuat mind mapping. Jadi tinggal memilih template gitu ya. Nanti disimak ya di videonya ya. Oke, sebentar Ibu akan tayangkan. Oke deh, langsung aja yuk kita ke tutorialnya. Jadi pertama yang harus kalian siapin adalah materi mind map-nya sendiri. Di sini aku udah siapin di aplikasi Notes. Selanjutnya langsung buka aja deh aplikasi Canva-nya. Nah, kalau tampilannya udah kayak gini, langsung aja deh kalian cari ukurannya. Biasanya sih aku pakai poster yang landscape, yang ini ya. Langsung aja kalian klik. Di bagian sini langsung pilih yang kosong ya. Next, untuk mengganti background, kalian klik aja pada posternya. Langsung pilih deh warna yang mau kalian pakai. Kalau backgroundnya udah beres, selanjutnya kalian bisa klik plus. Nah, di menu ini aku bakalan masukin timat dulu. Lebih tepatnya di bagian garis dan bentuk ya. Aku pilih yang ini dan langsung aja deh aku atur ukurannya. Selanjutnya di sini aku mau ganti warnanya dulu dengan cara klik template-nya dan pilih fitur warna. Oke deh, di sini menurut aku warnanya udah pas. Selanjutnya pilih plus dan di sini aku mau nambahin judulnya. Jangan lupa untuk ganti model font dan warnanya biar lebih menarik. Karena di Canva ini berbayar, jadi ada sebagian font yang nggak bisa diakses ya, kecuali kalian udah berlangganan. Oke deh, bagian judulnya udah beres. Selanjutnya di sini aku mau nambahin elemen lagi. Di sini keywordnya bloop ya. Di sini aku bakalan pakai untuk menghias judulnya tadi. Kalian bisa atur-atur dulu dan ganti warnanya dulu. Oke deh, bagian judulnya udah beres. Selanjutnya di sini aku mau tambahin panah. Jadi elemen panahnya nanti untuk menghubungkan ke materi. Nah, kalau panahnya ke depan gini, jangan lupa dimundurin aja. Selanjutnya, di sini aku bakalan ketik materinya. Meskipun materi, jangan lupa untuk mengganti font dan warnanya ya, biar lebih menarik. Nah, untuk selanjutnya biar lebih cepat kalian bisa duplikat aja ya stiker dan juga elemennya. Oke deh, selanjutnya di sini aku bakalan ngelengkapin mind map-nya ini. Jadi kalian bisa perhatikan ini ya, jangan di skip-skip.
Oke deh, materi mind mapnya udah beres. Selanjutnya di sini aku bakalan ngehias mind mapnya ini. Di sini aku hias pakai stiker boho. Stiker ini andalan aku banget buat ngehias PPT maupun notes dan mind map juga. Selanjutnya di sini aku bakalan ngehias mind mapnya dulu, jadi kalian bisa perhatikan caranya ya. Yay, finally mind mapnya udah jadi. Gimana? Bagus banget kan? Tadi teman-teman video tutorial membuat mind mapping dengan website Canva. Gimana? Apakah itu susah atau mudah teman-teman dari video tutorial tadi? Alhamdulillah kalau saya sudah paham sih Bu, insya Allah bisa diterapkan. Oke, Iya Bu, saya juga. Paham Bu, kan mudah. Oke, ya benar kata Mas Andi. Jadi website Canva ini memudahkan kita untuk membuat mind mapping. Jadi tinggal memilih template, kemudian membuat poin-poinnya begitu ya. Apakah sudah terlihat di layar teman-teman? Sudah, Sudah Bu. Bu. Oke. Nah, di sini kita akan diskusikan ya terkait video yang sudah ditayangkan tadi, kemudian materi-materi yang sudah kalian dapat. Nah, perhatikan gambar di samping. Nah, kedua gambar tersebut merupakan metode mencatat atau merangkum materi pembelajaran. Nah, yang gambar pertama, gambar yang atas, yakni gambar mencatat dengan metode tradisional yang mencatat materi dengan urut dan berbentuk paragraf. Nah, sedangkan yang kedua, yakni gambar mencatat dengan metode mind mapping dengan menggunakan gambar peta pikiran. Nah, dari sini ada pertanyaan yang teman-teman jawab, apa yang membedakan kedua metode mencatat tersebut? Apa teman-teman kira-kira? Dari mencatat secara tradisional, kemudian menggunakan mind mapping, kira-kira apa bedanya kedua metode tersebut? Saya Bu, Mbak Gia. kalau yang metode tradisional itu rinciannya juga ditulis gitu, jadi kayak lebih lengkap gitu. Sedangkan kalau yang mind mapping itu lebih ke singkat aja, yang ditulis yang penting-penting gitu. Oke, terus sekali Mbak Gia. Kemudian yang kedua nih, mana yang lebih menarik dari keduanya kira-kira? Dari teman-teman. Yang kedua Bu, Mind mapping, Bu. Semua menjawab mind mapping ya, yang paling menarik. Kemudian yang pertanyaan ketiga nih, apa yang membuat mind mapping terlihat menarik sehingga dapat dipakai dengan mudah untuk meringkas dan merumuskan mata pelajaran di sekolah? Apa teman-teman kira-kira yang membuat mind mapping itu menarik? Karena tampilannya, Bu. Oke, tampilannya. Kemudian ada lagi? Itu biasanya bisa di warna-warna. Jadi lebih menarik gitu kan. Ya, betul, Mbak Ani. Kemudian ada lagi teman-teman? Ya, jadi kenapa mind mapping itu menarik? Dari tampilannya, betul kata Mbak Ulfi. Dari tampilan itu mind mapping ada warnanya, kemudian garisnya, poin-poinnya itu sudah terlihat gitu ya. Terus bisa diwarna, itu juga betul. Kemudian bisa dikreasikan sepemahaman kita gitu ya. Jadi kalau misal mau di highlight gitu bisa, terus poin-poin mana yang mau kita cantumkan itu juga bisa. Nah, pertanyaan terakhir nih. Bisakah kalian membuat mind mapping sesuai kreativitas kalian? Bisa nggak kira-kira teman-teman? Bisa, Bu. bisa Bu. Bisa, Bu. Oke, bagus sekali. Nah, pertanyaan kita tadi tuh berhubungan dengan kegiatan kita selanjutnya, yakni proyek tugas yang harus teman-teman kerjakan nih. Apa sih tugasnya gitu ya? Jadi teman-teman akan merancang sebuah mind mapping kreativitas kalian, boleh menggunakan mind mapping tertulis atau menggunakan website mind mapping tadi. Kalau Ibu sarankan sih buat Canva tadi ya, lebih mudah, banyak template-nya juga, jadi tinggal ngisi-ngisi gitu. Kemudian Ibu akan membentuk kalian menjadi 2 kelompok,
yakni kelompok pertama Mbak Ulfi, kemudian Mbak Firda. Kemudian yang kelompok kedua Mbak Via, Mbak Hani, dan juga Mas Andi. Gimana? Bisa dipahami teman-teman? Bisa, bisa. Bu. Nah, dari tugas ini kita sepakati nih berapa menit kira-kira teman-teman. 10 menit, Bu. Oke, 10 menit ya. Nah, oke, nanti Ibu kasih waktu 10 menit. Silahkan teman-teman tuangkan ide-ide teman-teman, kreativitas kalian untuk membuat peta pikiran. Mungkin temanya terserah, membahas tentang apa, mungkin pelajaran yang sebelumnya juga boleh, atau meringkas pelajaran-pelajaran yang sudah diajarkan di sekolah juga boleh. Gitu ya teman-teman. Nah, Ya, Bu. setelah selesai nanti, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil karyanya. Tuh. Jadi langsung mulai aja ya teman-teman membuat. Dan waktunya 10 menit. Baik, teman-teman sampai di mana mengerjakannya? Apa udah selesai atau gimana? Ada kesulitan? Sudah selesai, Bu. Ini tinggal di-save. Di-save-nya bentuk ini JPG ya, Bu ya? Iya, Berarti. untuk gambar Ya. aja enggak apa-apa Mbak Pia. Untuk timnya Mbak Ya, Ulfi, gimana? Masih proses atau sudah selesai? Sudah selesai, Bu. Wah, hebat sekali Mbak Ulfi ya. Oke, menunggu Mbak Pia menyimpan dulu. Habis itu kita kita lihat bersama-sama nih karya project teman-teman. Ya, sudah, Bu. Sudah disimpan. Oke, selanjutnya tim mana dulu nih yang mau maju, Mbak Ulfi atau Mbak Pia? Malu-malu ini Mbak Pia. Oke, Mbak Ulfi sudah siap? Mau memaparkan? Ya, Bu, sudah. Oke, silakan Mbak Ulfi, karyanya sama Mbak Firda dipaparkan. Hasil kreativitas membuat mind mapping. Tidak bisa share screen, Bu. Oh ya, sebentar. Lupa, belum saya. Oke, sudah. Silakan dicoba Mbak Firda. Apakah sudah terlihat? Sudah. Ya, sudah. Oke, silakan. Jadi, Mbak ya, Ulfi. Bu. Jadi, tadi kelompok kami itu membuat peta konsep menggunakan Canva. Nah, kesulitan yang kelompok kami alami itu ketika itu, Bu, bingung mau mau menentukan mau pakai template yang seperti apa, warna yang cocok, masih bingung, Bu. Tadi itu seperti itu. Selebihnya tidak ada sih, Bu. Oke. Terus tadi prosesnya gimana memasukkan materi sebagai ide-ide pokok gitu, peta konsep gitu? Mudah atau gimana Mbak Ulfi, Mbak Firda? Jadi tadi itu kita membuat rangkuman terlebih dahulu, Bu, sebelum memasukkannya dalam Canva. Nah, yang bagian memasukkan materi itu membutuhkan ekstra, Bu. Soalnya kan harus dibuat sesingkat mungkin ya, Bu ya. Tidak mungkin semuanya bisa dimasukkan ke dalam situ. Seperti itu, Bu. Ya, betul sekali. Tapi dari sini Mbak Ulfi bisa nangkep kayak lebih mudah gitu, lebih efisien dalam memahami materi. Iya, Bu. Kalau Oke. dibuat seperti ini lebih enak gitu, Bu. Dan lebih menarik. Udah bagus ini mind mapping-nya. Di sini ada bahas aturan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini pelajaran apa Mbak Lupi kalau boleh tahu? PKN atau IPS nih?
itu Bu, pelajaran PKN. Oke. Ya, dari mind mapping Mbak Ulfi ini bisa kita nilai ya. Ini ada pengertian, sebelah sini itu menjelaskan pengertian, kemudian jenis-jenis, macam-macam, kemudian manfaat. Nah, di sini kita lebih mudah untuk mempelajari suatu materi. Dari tim Mbak Hani, apakah ada tanggapan untuk mind mapping-nya di hasil karya Mbak Ulfi dan Mbak Firda? Kalau dari saya ya sudah jelas sih, sudah bagus. Itu juga udah mencakup ada pengertian, jenis, manfaat. Iya, ya bagus. Ya. Ya. Berarti selanjutnya kelompok Mbak Hani sama Mbak Fia nih setelah ini. Terima kasih ya Mbak Ulfi sama Mbak Firda sudah membuat project mind mapping yang sangat bagus. Iya Ya, Bu, sama-sama. Selanjutnya Mbak Fia, silakan Mbak Hani. Sudah terlihat? Sudah. Ya. Ya, jadi akan dijelaskan oleh Mas Andi. Oke, jadi di sini kita juga menggunakan website Canva untuk pembuatan. Kesulitannya sendiri ya hampir sama karena sebetulnya materinya itu sangat banyak dan harus disingkat-singkat menjadi per poin dan kesulitan kedua itu pemilihan font yang harus dibuat sangat-sangat menarik dan pemilihan warnanya itu harus dibuat yang menggugah semangat belajar. Itu aja sih, Bu. Oke, bagus sekali. Mungkin dari teman-teman kelompoknya lagi ada tambahan terkait proses pembuatan proyek ini? Ya, sepertinya sudah dari saya sih Bu, sama yang saya rasakan sama seperti Mas Andi. Cuma tadi pas menyimpan itu tadi agak bingung gitu Bu, disimpan dalam bentuk apa gitu, PDF kah, JPG atau apa gitu. Ya. Oke, terima kasih untuk tim kedua. Ini mind mapping-nya juga kreatif ya. Kasih hiasan-hiasan, kemudian warna setiap poinnya juga berbeda. Nah, di sini dari kedua mind mapping tadi bisa lihat ya bahwa suatu materi yang banyak nih, mungkin kalau ditulis dengan metode tradisional itu mungkin jadinya berlembar-lembar ya. Kalau menggunakan mind mapping ini bisa satu lembar sudah memuat satu bab materi gitu ya teman-teman, jadi lebih mudah gitu. Oke, dari sini teman-teman saya terima kasih nih, proyeknya sangat bagus. Dengan waktu 10 menit teman-teman bisa kerjasama membuat mind mapping yang sangat bagus, kreatif gitu ya. Oke. Semuanya sudah paham terkait cara belajar yang efisien, kemudian yang efektif, salah satunya dengan cara menggunakan mind mapping ini ya. Oke, sebelum kita tutup sesi bimbingan klasikal kita hari ini, saya ingin teman-teman mengungkapkan pesan dan pesannya untuk mengikuti kegiatan hari ini tadi. Apa aja teman-teman kira-kira pesan-pesannya? Mungkin dimulai dari Mbak Ulfi. Iya Bu, jadi pesan-kesan saya selama mengikuti bimbingan klasikal ini tuh, saya itu mendapatkan wawasan baru lagi ya Bu ya, dan saya sekarang lebih bisa mengaplikasikan website Canva terutama Bu, seperti itu. Oke, Mbak Firda, gimana pesan-pesannya? Iya Bu, saya juga sama seperti Mbak Ulfi, jadi saya punya pemahaman baru tentang aplikasi ini. Jadi kalau ada catatan atau apapun itu langsung bisa membuat lewat Canva tadi biar lebih menarik juga. Jadi kalau catatannya menarik kan jadi lebih suka belajar gitu Bu. Ya, betul sekali. Kemudian Mbak Pian kayaknya udah mau memberikan kesan-pesannya.
Iya, kesan-pesan saya kurang lebih sama kayak Mbak Firda sama Mbak Ulfi. Jadi dari materi kita hari ini tuh lebih seneng gitu, Bu. Senengnya tuh karena jadi bisa bikin catatan saya tuh kayak berwarna, terus banyak gambarnya gitu. Jadi senang kalau mau belajar gitu kan, mudah gitu nyari materinya gitu. Ya, sudah. Terima kasih. Mbak Hani? Ya kalau saya kurang lebih sama Bu. Dari materi ini jadi lebih apa namanya? Lebih tahu aja tentang mind map dan pengen lebih menerapkan itu kan udah kenal Canva tapi nggak tahu di dalamnya bisa dipakai apa aja. Nah itu ternyata bisa dipakai mind mapping dan ternyata lebih ringkas gitu dan lebih menarik dan enak untuk mengulang pelajaran gitu. Oke, baik Mbak Ani. Hebat sekali ya teman-teman ini. Mas Sandi nih terakhir, gimana kesan-pesannya Mas Sandi? Kalau dari saya sih kurang lebih ya sama dan lebih mirip ke Mbak Hani sih. Soalnya saya tahunya itu Canva itu cuma buat edit foto, edit gambar kayak gitu. Tapi akhirnya nambah informasi baru kalau bisa dibuat mind mapping lewat Canva itu sih Bu. Oke, ya baik teman-teman, terima kasih ya. Teman-teman mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir itu semangat banget. Apalagi Mas Andi nih lagi sakit tetap mengikuti kegiatan bimbingan klasikal. Oke. Ibu akan tambahkan sedikit ya terkait manfaat kegiatan kita hari ini. Jadi tadi di awal Ibu sampaikan tujuan bimbingan klasikal ini memberikan teman-teman pemahaman tentang mind mapping, kemudian mengoptimalkan penggunaan mind mapping, kemudian menyusun mind mapping, peserta didik bisa menyusun mind mapping. Nah, dari rangkaian kegiatan ini semuanya teman-teman sudah melakukannya dengan baik sehingga bisa Ibu katakan tujuan kegiatan kita ini sudah tercapai ya teman-teman. Mungkin dari sini bisa kita akhiri kegiatan bimbingan klasikal kita hari ini. Terima kasih atas antusias, kedatangan teman-teman, kemudian aktif gitu ya. Ibu sangat terharu sekali gitu, teman-teman ini masih semangat sampai akhir. Oke, untuk menutup kegiatan kita hari ini, mungkin dari perwakilan bisa memimpin doa. Baik teman-teman, setelah kita melewati materi hari ini, semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita dan berguna untuk kedepannya. Mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin, amin. Terima kasih kepada teman-teman, Ibu ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kemudian selanjutnya teman-teman bisa melanjutkan ke kegiatan selanjutnya. Oh ya, mungkin kita foto bersama dulu ya teman-teman untuk menutup sesi bimbingan klasikal kita hari ini. Ayo, siap-siap. Mas Andi nggak bisa on cam ya. Ayo Mbak Bia, ekspresinya dikeluarkan. Oke, Ibu foto ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Ibu tutup ya, teman-teman bisa keluar dari Zoom meeting. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih teman-teman.